Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, eh, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Dian Nusantara. Saya ingin mempresentasikan fakir berbahasa Indonesia. Pendahuluan, latar belakang permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ruang terbatas di kurikulum, yang kedua KBBI jarang digunakan, yang ketiga ironi pembelajaran bahasa. Terus, pentingnya peran dan fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bahasa persatuan dan negara. Yang kedua, kewajiban mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Terus, fungsi strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu ada wajib diajarkan mata pelajaran wajib dari SD hingga perguruan tinggi. Yang kedua, fungsi utama lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu keseluruhan bangsa, alat perhubungan antar budaya atau daerah. Rumusan masalah, maraknya penggunaan kosakata asing, ketidaktahuan padanan kata lokal, kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terlupakan, resiko penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah. Tujuannya, menyikapi permasalahan yang ada bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui seberapa pentingnya untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memperdaya referensi ilmiah, sumbangan ilmiah, dan dasar untuk penelitian lanjutan. Manfaat praktis terbagi menjadi dua, sumber informasi penelitian dan motivasi penggunaan bahasa. Pembahasan. Pengertian fakir. Fakir, seorang yang menderita kekurangan atau sangat miskin. Fakir, seseorang yang menderita kekurangan atau sangat miskin. Dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dalam melakukan atau memiliki sesuatu. Fakir identik dengan tidak memiliki pekerjaan atau usaha. Makna mirip dengan miskin, tidak punya apa-apa, sangat membutuhkan pertolongan, bahkan dihina karena kondisinya. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu berkembang pesat dan menyebar bersamaan dengan masuknya Islam. Digunakan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Menyerap kosakata dari Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Muncul variasi dan dialek yang menumbuhkan rasa persatuan. Perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, menginspirasi para pemuda dalam Kongres Pemuda 1928. Terus bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan. Dan yang ketiga, ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Yang keempat, diresmikan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Ada di UUD 1945 pasal 36. Yang kelima, saat ini digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pengertian kefakiran berbahasa. Banyak kosakata Indonesia di KBBI yang jarang dikenal atau digunakan. Contohnya keracak, cari, dan tanglung. Muncul anggapan bahwa kamus hanya untuk pemula berbahasa. Padahal penguasaan kosakata masyarakat Indonesia masih jauh dari sempurna. Penyebab kefakiran berbahasa, malas belajar kosakata dari sumber resmi atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menganggap bahasa Indonesia sudah otomatis dikuasai sejak kecil, rendahnya kebiasaan membaca dan memperkaya kosakata. Gejala kefakiran berbahasa, sering menyisipkan kata asing dalam percakapan sehari-hari. Contohnya sorry atau boring, dan lain sebagainya. Tren penggunaan kata-kata which is, literally, basically, yang dimana bahasa ini sering disebut oleh bahasa anak Jaksel. Muncul otomatis karena dianggap karena keren
Muncul otomatis karena dianggap keren dan sudah biasa digunakan. Pengaruh bahasa asing, penamaan tempat, toko, kafe, produk banyak memakai bahasa asing agar terlihat elitis. Bahasa Indonesia dianggap kurang bergengsi. Media dan iklan juga lebih percaya diri memakai istilah asing. Dampak kefakiran berbahasa. Menurunnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kosakata asli semakin jarang digunakan dan bisa punah. Terjadinya degradasi identitas dan jati diri bangsa. Pembahasan. Kesimpulannya. Yang pertama, muncul campuran bahasa atau kode mixing dipengaruhi status sosial, pendidikan, dan tuntutan era global. Yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi kebutuhan dalam komunikasi dunia. Ketiga, penggunaan bahasa campuran dapat menjadi metode belajar yang positif jika digunakan di tempat dan situasi yang tepat. Keempat, lingkungan yang terbiasa memakai bahasa asing turut mempengaruhi kebiasaan berbahasa seseorang. Sarannya, hindari mencampur adukan bahasa asing secara berlebihan dalam percakapan sehari-hari. Kedua, tingkatkan penguasaan bahasa Indonesia agar tidak terkesan setengah-setengah. Yang ketiga, ubah pola pikir bahwa bahasa asing lebih elit atau membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, gunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri di berbagai kesempatan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.